S3, marah atau cemburu? Mbak, aku mau beli minum dulu ke depan ya. Ucap Hamisa pada Resa. Kemana, Micha? Tanya Resa, sejenak menghentikan kesibukannya, dia seperti takut. Ke minimarket di seberang sana. Jawab Hamisa. Ini biar Mbak Resa aja yang beli, kamu tunggu sini aja. Ucap Resa yang terlihat seperti trauma. Barangkali bayang-bayang saat Wimala menyeberang lalu tertabrak telah menanamkan rasa takut di dalam hatinya. Kenapa, Mbak? Kok Mbak kelihatan takut begitu? Tanya Kamisa lalu menghampiri Resa yang ada di tempat pengemasan cucian yang sudah bersih dan rapi. Sini biar Mbak aja yang ke sana, biar Mbak yang nyebrang ke sana. Kata Resa lagi. Kini Hamisa mengerti. Dia pun teringat akan peristiwa kelam itu, tapi Hamisa mencoba kuat. Aku aja. Gak usah cemas, aku bisa menyeberang. Gak akan deja vu, gak akan ada lagi pria ceroboh seperti pemuda brengsek itu. Yakinkan Kamisa pada Resa. Kalau begitu hati-hati ya, minta bantu nyeberang sama abang-abang kalau ada. Kata Resa. Tenang aja, Mbak. Aman kok. Resa akhirnya membiarkan Kamisa yang pergi. Sesuatu yang pernah ia lihat dengan mata kepala sendiri memang meninggalkan kenangan buruk yang tertanam di dalam jiwa. Resa sampai melihat sampai Hamisa berhasil menyeberang, tapi sebelum sempat menyeberang, Hamisa dihampiri oleh seorang pemuda yang tiba-tiba turun dari sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan raya. Resa tidak mencurigai apapun, dia hanya menganggap kalau orang itu akan membantu Hamisa menyeberang. Resa pun kembali masuk dan menyelesaikan pekerjaannya. Gala. Ya, Galalah yang tiba-tiba menghampiri Kamisa. Dia lagi? Mau ngapain sih? Ngapain dia ada di sini? Sentak Kamisa di dalam hati, seketika wajahnya tampak kesal. Mau kemana? Mau nyebrang? Ayo aku bantu nyebrang. Ucap Gala, ia menyimpan keangkuhannya jika di hadapan Kamisa. Kenapa kamu di sini? Kenapa kembali ke tempat kejadian perkara? Mau kamu apa? Hamisa langsung nyambar. Dengar ini baik-baik. Hamisa, aku sangat menyesal dengan apa yang sudah terjadi. Aku memang pemabuk. Aku juga pemakai. Oke, aku akui itu. Tapi aku nggak pernah berniat untuk melenyapkan seseorang. Itu kecelakaan, dan aku menyesalinya. Penyesalan kamu nggak berarti apa-apa. Gak akan mengembalikan apapun. Kamisa benar-benar emosi. Dia melangkah untuk menyeberang tanpa melihat ke arah kanan dan kiri saking kesalnya pada Gala. Sampai Tidiyit. Suara klakson memperingatkan Kamisa yang tidak aware dengan sekitarnya, tapi sebelum sebuah mobil hampir menghantam Kamisa, Gala lebih cepat menarik tangan Kamisa kembali ke pinggir, dan karena tarikannya yang kuat, sampai membuat Kamisa terjatuh dalam pelukan pemuda 20 tahun itu. Kamisa panik. Hampir saja ia juga mengalami nasib yang sama dengan sang bunda. Beruntung Galaksi sigap dan menarik tangan Kamisa sehingga hal mengerikan itu bisa dihindari. Kamisa membeliakan mata dan detak jantungnya berpacu sangat kencang karena kaget. Jangan pergi dalam keadaan marah. Kali ini bukan salah pengendara, tapi salah kamu yang teledor. Kau tegur Gala. Kamisa cepat-cepat menjauhkan diri dari Gala. Hamisa menyesal sudah bersentuhan dengan Gala. Itu karena kamu membuat aku kesal. Aku nggak tahan berhadapan sama kamu. Salahkan Hamisa. Gala menatap Kamisa yang dia anggap keras kepala. Gala yang memiliki temperamen tinggi, kali ini menahan diri kuat-kuat untuk tidak membalas bentakan dan tuduhan dari Kamisa. Tanpa keduanya sadari, saat kejadian tadi, Ravendra muncul di halaman laundry dan baru sadar kalau dua anak muda yang sedang berselisih di pinggir jalan itu adalah Kamisa, tapi Waven belum jelas melihat lawan bicaranya. Siapa itu? Hati Waven bertanya-tanya dan dia marah. Lantas Waven datang menghampiri, semakin murka ketika tahu kalau lelaki yang sedang bersama Kamisa saat ini adalah Galaksi. Ngapain lo gangguin Micha?
Raven langsung emosi lalu mendorong dada Gala sampai benar-benar menjauh dari Kamisa. Kak Raf? Kamisa sampai kaget dengan kemunculan Raven yang tiba-tiba. Ada apa dengan orang-orang? Kenapa pada nggak percaya kalau gue menyesal dan gue akan menebus semua kesalahan gue? Pada Raven, Gala pun tak ragu mencurahkan kekesalan hatinya. Kalau lo menyesal, kalau lo mau menebus, tentu saja lo harusnya tahu tempat lo ada di mana. Ngapain lo masih berkeliaran di sini? Di tempat ini? Ujar Raven yang hendak menerjang dan menyerang Gala lagi, tapi Kamisa cepat-cepat melerai sebisanya. Udah, Kak. Udah. Jangan buang-buang energi. Tahan Kamisa, dengan tubuh mungilnya berusaha mendorong Raven agar menjauh dari Gala. Apa aja yang udah dia lakukan ke kamu? Dia ganggu kamu. Ini udah keterlaluan. Kalau pihak hukum negara nggak bisa menyentuh dia, biar hukum jalanan yang ngasih dia pelajaran. Udah. Please. Jangan mengundang orang-orang buat datang ke sini. Ayo pergi, abaikan saja dia. Pinta Kamisa. Mata Raven dan mata Gala saling menatap dengan tatapan marah dan dendam. Gala memang menyesal pada Kamisa, tapi sepertinya Galang akan menandai Raven sebagai orang yang cari gara-gara dengannya. Please, Kak, please. Mohon Kamisa. Dia semakin tidak nyaman karena mulai banyak orang yang menyaksikan keributan itu. Kamisa tak ingin citra Raven tercoreng gara-gara kejadian itu. Please. Kamisa mengelus-elus dada Raven sehingga perlahan Raven mulai tenang. Gala makin muak melihat adegan itu. Apa-apaan? Kenapa Kamisa seintens itu memperhatikan si atlet sialan ini? Pikir Gala. Raven meletakkan tangannya di tangan Kamisa yang sedang mengelus lalu menggenggamnya. Tanya lo dari sini. Jangan pernah datang ke sini lagi. Penyesalan lo itu palsu. Shit! Ujar Raven terus merutuki Gala. Kamisa berusaha keras untuk membawa Raven untuk pergi kembali ke laundry dan Kamisa tak peduli soal Gala. Dah! Rutuk Gala sambil menengan kerikil yang ada di pijakannya. Raven sangat menyulut emosi, tapi kalau itu tentang Kamisa, perlahan-lahan kemarahan Gala mulai mencair. Ternyata seluruh pegawai standby di halaman untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi setelah menyaksikan perselisihan itu dari kejauhan. Kamisa berusaha menenangkan Raven yang benar-benar emosi pada Galaksi. Jangan terpancing, jangan tersulut, Kak. Pinta Kamisa sesampainya di halaman laundry. Tapi kenapa kamu bisa sama dia? Ada apa? Tadi dia narik kamu dan kamu jatuh ke dekapannya. Protes Raven. Dia marah. Mungkin selain kesal, Raven juga cemburu. Mungkin. Aku akui kalau tadi dia nyelamatin aku. Hampir aja aku ketabrak karena nyebrang sembarangan. Tapi aku juga nggak tahu kenapa dia tiba-tiba ada di situ. Jelaskan Kamisa sebisanya. Nyelamatin kamu? Ragukan Raven. Iya. Mungkin tadi kakak sempat dengar suara klakson yang kencang. Itu mobil yang nyaris nabrak aku. Tapi pertanyaan utamanya, kenapa dia ada di sini? Kenapa dia menghampiri kamu? Aku juga nggak tahu, Kak. Raven curiga kalau Galaksi memang selalu ada di dekat laundry untuk mengawasi Kamisa. Resa dan rekan-rekannya ikut tegang, tapi Resa baru sadar kalau pekerjaan tak bisa ditinggalkan. Udah, ayo lanjut kerja. Ajak Resa dan mereka pun kembali masuk agar tiba mengganggu Raven dan Kamisa yang sedang berselisih. Kakak udah makan? Laper ya? Ayo pulang, aku akan masak buat kakak. Ajak Kamisa berusaha kembali menetralkan situasi. Tapi Raven masih marah dan hatinya juga semakin disesaki dengan rasa curiga. Ayo, kita pulang. Ajak Kamisa sekali lagi. Perlahan-lahan emosi Raven menurun dan dia ingat kalau dia harus fokus menjaga Kamisa. Akhirnya Raven setuju untuk pulang walau moodnya masih belum kembali membaik.
Kamisa masuk ke dalam laundry untuk pamit pada para pegawainya. Mbak, aku pulang dulu ya. Kalau sempat, nanti aku kesini lagi. Pamit Hamisa. Iya, siap. Hati-hati di jalan ya. Ini aku taruh uang buat makan siang kalian, di laci ya Mbak. Kata Hamisa lagi. Oke. Makasih banyak Micha. Kamisa pergi lalu masuk ke dalam mobil untuk pergi ke rumah yang jaraknya tak sampai 1 km dari laundry. Para pegawai baru penasaran dengan sosok Raven. Mereka kagum pada Kamisa yang memiliki kekasih sekeren itu. Barsa, yang tadi itu siapa? Cakep banget deh serius. Tanya Ovi, salah satu dari pegawai baru hari ini. Itu Mas Ravendra alias Mas Ganteng. Jawab Resa. Emang ganteng sih, siapa yang bisa bantah? Tapi, siapanya Kamisa? Tanya Ovi lagi semakin kepo. Sua. Resa belum tuntas menjawab, tapi dia ingat kalau pernikahan Kamisa dan Raven adalah pernikahan rahasia. Sua? Sua apa, Mbak? Suami? Ovi semakin antusias. Pacar. Ya, pacar. Akhirnya Resa meralat jawabannya. Oh, pacar. Cocok sih, keren banget Kamisa punya pacar sekeren itu. Resa sedikit lega, hampir saja dia keceplosan. Resa adalah saksi pernikahan Kamisa dan Raven dan dia ingat betul kalau seluruh keluarga masih merahasiakan pernikahan Kamisa dan Raven. Raven dan Kamisa sampai di dalam rumah. Suasana hati Raven masih belum membaik. Kamisa juga sadar akan hal itu. S3, my first. Raven masih agak emosi. Sudah pulang ke rumah dan sudah duduk di sofa yang nyaman pun ia masih... Ini adalah kedua kalinya dia datangi aku. Aku belum sempat cerita yang waktu itu, batin Kamisa yang jadi panik. Saat Gala menghampiri di depan rumah, Hamisa tak sempat cerita pada Raven. Kalau Kamisa ungkapkan sekarang, pasti Raven akan marah dan menuduh Kamisa menutup-nutupi. Kenapa? Kenapa nggak dijawab? Ini bukan yang pertama kan? Desak Raven. Enggak kok. Bantah Kamisa. Enggak! Gestur kamu dan raut muka kamu udah menjawab pertanyaannya. Ini bukan yang pertama dia datang gangguin kamu. Hamisa semakin tak bisa bohong. Dia tak bisa menunjukkan rasa tenang sehingga akhirnya Raven mencurigai. Dia? Kapan dia pertama kali nyamperin kamu? Sambar Raven. Aku nggak pernah merespon dia. Aku berusaha menghindari dia. Itu bukan jawaban dari pertanyaanku, Micha. Apa kamu senang dia mengganggu kamu seperti ini? Apa sih, Kak? Mana ada aku senang? Terus kenapa kamu nggak pernah cerita? Kamu anggap aku apa? Tadi pun, kalau aku nggak datang, mungkin pertemuan kalian akan berakhir dengan makan siang bersama. Hah! Bagus! Raven semakin emosi dan berpikir yang tidak-tidak tentang Kamisa. Kamisa menyesali hal ini karena ujungnya mereka jadi berdebat. Lontaran sinisme dan senyum kecut dari Raven membuat hati Kamisa merasa takut. Kamisa tak ingin sikap Raven berubah karena ini. Tolong jangan marah, Kak. Aku nggak ada maksud untuk menyembunyikan apapun. Sesuatu yang tidak menyenangkan. Aku pikir nggak perlu diceritakan pada Kak Raf. Dalih Hamisa. Ia tampak takut kalau Raven akan keterusan marah. Raven beranjak dan pergi ke kamarnya tanpa menyentuh minuman yang Kamisa bawakan. Sungguh Kamisa menyesal. Ia tak menyangka kalau situasinya akan jadi seperti ini. Ih, kenapa sih harus kayak gini? Padahal aku nggak ada maksud apapun. Aku nggak ada maksud bikin Kak Raven marah. Gumamnya penuh sesal. Kamisa tak ingin semuanya berlarut. Dia pun berinisiatif. Dia pergi menyusul Raven walaupun Raven marah dan sedang tak ingin bertatap muka dengannya. Kak, tunggu. Kamisa mempercepat langkahnya mencoba menyusul Raven.
Raven terus berjalan dan mengabaikan Kamisa. Kak, aku nggak mau marahan sama kakak. Maafin aku dong. Seru Hamisa lagi. Raven tetap mengabaikan, sampai semakin dekat ke depan pintu kamar Raven, Kamisa berhasil meraih tangan Raven. Kak! Secara spontan Raven menghempaskan tangannya, dia pikir tak pakai tenaga, tapi ternyata itu cukup kencang sehingga membuat tubuh mungil Kamisa hilang keseimbangan dan terjatuh terduduk di lantai. Hamisa tak percaya kalau Raven memang semarah ini. Kamisa tak menyangka Raven akan bertindak sekasar ini. Kali ini Raven kaget karena ia pun tak menyangka kalau ia akan membuat Kamisa sampai terjatuh seperti itu. Ya udah, kalau mau marah, marah aja. Gak usah maafin aku. Kamisa gantian marah, lalu bangkit dengan cepat dan pergi dari sana menuju ke kamarnya. Masalah yang tak bisa diselesaikan dengan kepala dingin akhirnya menimbulkan percikan-percikan lain yang malah membuat semuanya kian terbakar. Di dalam kamar Kamisa kesal dan hampir menangis. Kalau Raven marah, maka ia akan merasa sendirian lagi di dunia ini. Sikap kekanak-kanakan Kamisa mendorongnya untuk mengemasi barang-barangnya. Dengan penuh emosi sambil menahan untuk tidak menangis, ia memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas. Aku tidur di laundry aja. Kalau Kak Raf nekat nyakitin aku gimana? Dia pasti bisa aja balik lagi jadi Ravendra yang dulu, yang galak dan kasar ke aku. Batinnya dan terus meracau. Pintu terbuka, dan Raven ada di sana. Kamisa tidak peduli, dia lanjut mengemasi barang-barangnya. Raven pun sedikit panik melihat Kamisa berkemas seperti itu. Dia mendekat, lalu merebut tas besar Kamisa, lalu menjauhkannya dari jangkauan Kamisa. Balikin lagi tasku! Biar aku pergi aja dari sini, sampai aku bisa bersikap dewasa. Protes Kamisa sambil menyindir tipis-tipis. Jangan bersikap kekanak-kanakan, ujar Raven. Emang aku masih belasan tahun kok. Aku udah berusaha minta maaf, tapi itu nggak berarti apa-apa buat kamu. Balas Kamisa. Kalau begini, biar aku yang mengalah buat merenung, tapi nggak di sini. Lanjutnya, Raven semakin menjauhkan tas itu sampai isinya berserakan di lantai lalu menghadang Kamisa yang hendak memungutinya. Yang kekanak-kanakan tuh kakak, bukan aku. Tuduh Kamisa kesal. Raven memegangi kedua sisi pundak Kamisa lalu sedikit merendahkan tubuhnya yang tinggi agar ia bisa mensejajarkan sorot matanya dengan sorot mata Kamisa. Momen itu malah memporak-porandakan hati Kamisa. Jarak mereka sangat dekat dan Kamisa melemah saat mata mereka bertemu satu sama lain. Udahan marahnya. Udahan bertengkarnya. Kakak minta maaf. Ucap Raven. Nadanya masih tegas dan membuat Kamisa tambah nervous. Kamisa menurunkan pandangannya. Sungguh ia tak kuasa saling bertatap mata dengan jarak dekat seperti itu dengan Raven. Tatap mataku, Micha! Pinta Raven. Kamisa malah menggulirkan manik matanya ke sisi kanan sehingga Raven merasa tak dituruti. Dan sesuatu pun terjadi, karena gemas, Raven malah nekat mendaratkan sebuah ciuman tepat di bibir Kamisa. Karena ciuman itu, mata Kamisa melotot dan akhirnya menurut untuk kembali saling menatap dengan Raven. Ciuman yang tak terduga itu semakin mengacaukan hati Kamisa. Apalagi Raven melakukannya cukup lama dengan lumatan lembut yang hampir tak akan mungkin Kamisa lupakan untuk seumur hidupnya. What? Kak Raf kiss aku? This is my first kiss. Seru Kamisa di dalam hati. Pertengkaran sengit ternyata berakhir dengan sebuah ciuman manis yang membuat Kamisa terdiam terbungkam seribu bahasa. Setelah beberapa saat, Raven mengakhiri ciuman itu tapi matanya masih tetap menatap dengan tatapan yang sama. Kamisa semakin segan untuk saling menatap. Kamisa menundukkan lagi pandangannya. Maaf, ucap Raven. Belum jelas minta maaf untuk apa, untuk kejadian tadikah? Atau untuk ciuman barusan? Jangan pergi kemana-mana, tetap di sini. Ucap Raven lagi.
Kamisa masih diam dan mendadak beberapa panca indera terasa berat untuk difungsikan. Micha! Panggil Raven. Hamisa hanya menukas dengan tatapan segan. Bersiaplah, kita makan siang di luar aja. Ucapnya. Kamisa masih belum memberikan respon apapun. Masih dia merasakan letupan-letupan hebat di dalam hatinya. Kakak tunggu di mobil. Lanjut Raven lalu ia pergi meninggalkan kamar yang menjadi saksi ciuman pertama Kamisa yang baru saja tercipta. Kamisa yang kesal dan marah akhirnya malah senyum-senyum tak jelas. Dia shouting brutal dan serasa ingin salto sepeninggal Raven tapi dia tidak bisa. Kenapa aku diam aja kayak patung? Sesalinya. Raven menunggu di dalam mobil dengan perasaan tak menentu setelah memberikan sebuah ciuman untuk istri kecilnya. Raven pun tak menduga kalau dirinya melakukan itu di saat mereka sedang bertengkar. Tapi Raven juga jadi senyum-senyum tak jelas karena salah tingkah sendiri. Raf, aku balik ke Jakarta minggu depan. Jangan lupa jemput aku di bandara ya. Raven tiba-tiba mendapat chat dari seseorang. S3, mereka adalah. Saat hendak membalas pesan itu, Hamisa datang ponselnya di dashboard sebelum membalas pesan itu. Mau makan siang di mana? Tanya Kamisa dengan sikap yang kaku, tidak seperti biasanya. Terserah kamu yang pilih. Jawab Raven. Raven juga jadi sedikit canggung. Ciuman tadi memang menciptakan atmosfer yang berbeda di antara mereka. Kamisa belum tahu, dia belum bisa memutuskan. Dia masuk ke dalam mobil dan langsung bermain handphone. Saat ini situasinya benar-benar rikuh tak seperti biasanya. Raven tak banyak bicara, dia pun menyalakan mesin mobilnya lalu jalan dan mereka belum memiliki tujuan yang jelas. Nggak nyaman banget deh. Jadi diem-dieman gini kan? Lagian Kak Raf ngapain ngekis tanpa bilang-bilang, kan kesannya jadi kayak, boleh nggak sih balik lagi ke momen tadi? Kamisa sibuk membatin, isi kepalanya penuh dengan cuplikan adegan saat Raven mengecupnya. Ternyata bukan hanya Kamisa, Raven pun hampir memikirkan hal yang sama persis. Kenapa jadi canggung begini? Kenapa harus merasa asing? Kita kan udah married, apa ada pasal yang melarang gue buat nyekis istri gue sendiri? Suasana di dalam mobil memang hening, tapi situasi di dalam hati masing-masing begitu gaduh dan berisik. Udah dapat tempat makannya? Tanya Raven mencoba memecah kebisuan. Di sini aja. Jawab Kamisa lalu menunjukkan map di layar ponselnya. Raven mengerti dan mencoba mengikuti mapnya. Kring, ponsel Raven berdering, tak tahu siapa yang menelpon karena Raven meletakkan ponselnya dalam keadaan terbalik. Kring, suaranya semakin lantang dan hanya suara dering telepon yang terdengar di sana. Jujur saja Kamisa jadi penasaran. Tapi Kamisa berpikir normal saja. Paling juga ibu atau ayah, atau nggak nenek Rin, kalau bukan nenek Rin pasti kakek Julian, pikirnya. Raven mengecek siapa penelpon itu dan dia menemukan nama yang sama dengan yang mengirim pesan padanya sebelumnya. Kamisa melirik, dia merasa heran karena Raven hanya memandangi layar ponselnya tanpa mengangkat panggilan itu, dan setelah dering telepon berhenti, Raven seperti sengaja mengubah ke mode silent. Kok nggak diangkat? Tanya Kamisa yang kepo. Nanti aja. Jawab Raven santai. Kamisa tak ingin berburuk sangka, dia tak berpikir yang tidak-tidak. Tapi Raven juga kelihatan santai-santai saja, mungkin karena memang tidak terlalu penting. Tak lama mereka sampai di rumah makan yang Kamisa rekomendasikan. Raven tidak protes dan ngikut saja dengan pilihan istrinya yang sedang ngambek itu. Seorang gadis cantik terlihat kesal sambil memandangi layar ponselnya. Ada apa sih, Raf? Kenapa pesanku di Wida aja? Kenapa teleponku nggak diangkat? Apa kamu sesibuk itu? Gadis itu menggerutu lewat pesan suara. Kenapa sih marah-marah mulu? Udah lulus, udah nggak ada tugas kuliah, udah nggak mikirin apa-apa lagi soal kuliah, masih aja ngedumel.
Kau tegur teman gadis cantik itu. Ravendra, ucap gadis itu. Hanya menjawab dengan satu nama, tapi temannya langsung mengerti. Bukankah kalian sudah selesai? Kenapa kamu masih berharap dia membalas pesan dari kamu? Sindirnya. Sang gadis tambah kesal dan menganggap temannya sangat tidak suportif. Kami nggak selesai. Kami cuma jeda. Kami sepakat untuk break sampai aku lulus kuliah dan sampai dia masuk tim inti dari skuad basket impiannya. Sekarang kami berdua sudah meraih tujuan kami masing-masing. Sudah waktunya aku kembali pada Raf dan Raf menjadi milikku lagi. Tegas sang gadis. Iyalah, iya. Gadis itu benar-benar kesal. Ia kesal karena teman-temannya menganggap kalau dirinya telah putus dengan Raven. Namanya Elina, gadis cantik blasteran Indo-Amrik. Dia memiliki paras kebule-bulean. Elina mewarisi gen yang kuat dari sang ayah tapi memiliki rambut hitam yang legam warisan gen dari ibunya yang merupakan orang Indo-Tulen. Saat sedang makan, ponsel Raven terus menyala. Walaupun sudah di mode silent, tapi berulang kali ada pesan masuk dan telepon masuk secara terus-menerus. Lama-kelamaan Kamisa jadi terganggu juga. Kamisa yakin sekarang kalau yang menghubungi itu bukan Nayara, Al, Prinjani atau Julian. Ih, siapa sih? Ganggu banget. Batinnya dan sudah mulai tak selera makan. Diangkat aja dulu, Kak. Kalau semisalnya nggak nyaman karena ada aku, biar aku pergi ke belakang dulu. Ucap Kamisa. Ini sedikit personal, biar nanti aja pas nyampe di rumah. Jawabnya. Pacar? Tanya Kamisa dengan wajah yang dingin. Mantan. Jawab Raven dengan santai. Seketika hati Kamisa terasa diaduk-aduk. Rupanya yang mengganggu suaminya adalah mantan pacarnya. Tapi Raven terlihat cuek dan tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun. Enteng banget ngakuin itu mantannya. Tapi BTW, ngapain mantan telepon-telepon terus? Ada yang belum selesaikah di antara kalian? Batin Kamisa kesal. Dia sedang mengumpulkan keberanian untuk mengutarakan pertanyaan yang ada di dalam hatinya itu. Sebenarnya urusan kamu udah selesai, tapi nggak tahu kenapa dia masih menghubungi kakak dan minta dijemput ke bandara nanti, pas dia mau pulang dari Amrik. Kamisa terkejut, Raven menjelaskan sesuatu seolah-olah itu adalah jawaban dari pertanyaan yang Kamisa tahan di dalam hatinya. Kamisa hargai kejujuran Raven, tapi mengetahui mantannya suami masih leluasa minta untuk dijemput, Kamisa jadi meragu. Kok kelakuannya jadi kayak pelakor sih? Protes Kamisa. Raven hanya tersenyum saat Kamisa menyebut kata pelakor. Ketakutan Kamisa justru membuat Raven senang. Dih, kok malah senyum? Kakak senang kalau ada pelakor dalam pernikahan kita? Tanya Kamisa agak kekik. Pernikahan kita masih baru, bahkan masih dirahasiakan. Terus kamu dihantui oleh isu pelakor, buat kakak itu cukup lucu. Tukas Raven. Kok lucu sih? Pelakor itu kriminal tahu nggak? Walaupun rahasia, tapi pernikahan kita ini sah. Adalah tugas kita berdua untuk menjaga keutuhan rumah tangga kita. Tegas Kamisa tanpa kontrol dengan suara yang agak lantang, sehingga beberapa pengunjung rumah makan itu sontak memperhatikan. Mereka menatap aneh pada Kamisa dan Raven. Ups, sorry. Aku lepas kendali. Ucap Kamisa pelan dari jadi malu karena bicara terlalu keras. Andai ada yang tahu kita, maka kamu sudah sukses membongkar rahasia pernikahan kita. Ucap Raven pelan sambil menyindir. Iya maaf, habisnya aku kesal. Gumam Kamisa lalu menunduk malu. Cepat habiskan. Ucap Raven. Iya ini udah beres kok. Mau ke laundry atau mau pulang ke rumah? Pulang ke rumah aja, aku kan mau nyiapin perlengkapan Kak Raf buat ke Bandung nanti. Ya udah. Makan siang selesai dan masalah mereka tentang Gala juga sudah dianggap selesai, bahkan diselesaikan dengan sebuah ciuman yang mengejutkan.
Tapi di sepanjang perjalanan pulang, sampai tiba di rumah, Hamisa tak berhenti memikirkan soal mantannya Ravendra. Ibu tahu soal ini enggak ya? Nek Rinjani tahu enggak ya? Kalau aku tanya-tanya soal mantan Kak Raf yang saat ini lagi di Amrik, itu etis enggak ya? Pasti ibu tahu soal mantannya Kak Raf. Aku butuh nama dan profil buat aku telusuri jejaknya. Pikir Hamisa, ia kepikiran terus sampai ingin stalking banyak hal tentang mantannya Raven. El akan pulang Sabtu sore, siapa yang akan jemput? Mami atau kamu? Tadi aku udah tanya sama El, tapi dia malah nggak mau dijemput sama aku. Katanya pacarnya akan jemput di bandara. El bilang, saat ini pacarnya sudah menetap di Jakarta. Raven? Ya, begitulah. Kita tahu siapa Raven, tapi Raven tidak tahu siapa kita. Saat nanti dia mengantar El ke sini, dia akan segera tahu siapa kita, nak. Tapi dia nggak akan tahu kalau kita ini salah satu masa lalu kelam untuk kakek nenek dan ayah ibunya. Semuanya kan sudah berlalu, sudah lama sekali. Kita semua sudah saling memaafkan kesalahan masing-masing. Mungkin pada akhirnya, keluarga kita dan keluarga Prawira akan bersatu lewat Elina dan Ravendra. I hope so. Nenek dan ibunya Elina sedang berbincang serius, seolah-olah mereka sangat mengenal keluarga Prawira. Mereka adalah